Halo Ngominers, kembali berjumpa di Ngomongin Inter. Ada beberapa update yang beberapanya agak mengejutkan, agak menyebalkan juga. Oke, kita langsung aja pertama dari Calafiori, pemain Bolonya yang sempat jadi hot item. Ternyata kemarin kan Juventus sebenarnya ngincar Calafiori, tapi dia nggak sanggup bersaing dengan siapa namanya, dengan Arsenal yang katanya bersedia, ini baru katanya ya, bersedia membayar 50 juta. Nah, ternyata belakangan Arsenal agak apa ya, agak mundur teratur sehingga Calafiori sekarang masih menjadi pemain Bolonya dan dia sudah dipanggil untuk pre-season. Di sisi lain, ini sebenarnya Inter jadi ketiban sial gitu. Kenapa aku bilang ketiban sial? Kemarin itu kan beritanya Joan Cabal dalam waktu dua kali berapa ya? 2 kali 24 jam katanya Joan Cabal itu, aduh apa sih ini, gatel banget. Dalam waktu 2 kali 24 jam itu Inter akan menyelesaikan transfer Joan Cabal. Tahu-tahu lagi-lagi Inter ditikung oleh Juventus. Ah, Lagi-lagi ini mirip dengan kasusnya Thiago Jallo dan juga Bremer. Uh, Inter sudah kesepakatan personal dengan Bremer kan, sama Thiago Jallo juga sudah. Tahu-tahu Juventus yang menyalip. Dalam kasus Kabal itu Inter kan sudah oke, udah sepakat di angka 10 juta. Itu termasuk bonus. Tahu-tahu Juventus mereka datang dengan 10 juta. Bonusnya lain lagi 2 juta. Kemudian gaji pemain Inter kan mau ngasih berapa itu? Inter mau ngasih 1 juta per musim. Juventus ngasih 1,2 juta. Aduh, sudahlah, ya udah Inter mundur teratur. So Joan Cabal ini sudah done deal, akhirnya dia ke Juventus. Sementara itu karena Inter tampaknya sudah nggak jadi dapetin Joan Cabal, sehingga Inter lagi-lagi mengalihkan perhatiannya ke Hermoso. Nah sekarang kakak tiri ikutan ngambil Hermoso, bukan ikutan ngambil, ikutan berminat terhadap Mario Hermoso. So sekarang ada Napoli, ada AC Milan. Nah dengan kekuatan AC Milan yang katanya itu si Raja Cash, jangan-jangan ini nanti diambil lagi sama Milan ininya. Hermoso ini akhirnya Inter nggak dapat apa-apa ini, padahal menurutku lini yang paling perlu perhatian adalah lini belakang ya, back itu, karena Buchanan udah cedera. Kabarnya kan kawan-kawan pasti ingat, aku pernah bahas juga, si Carlos Augusto itu mau didorong lagi ke posisi wingback, jadi kembali lagi dia jadi cadangannya Di Marco. Nah ya itulah, sekarang kita bahas Inter saja. Nah kemudian ini ada, ini kayaknya kemarin sempat dibahas, kemarin apa lusa ya, Presiden Inter Milan Marotta menyenggol birokrasi di Italia. Dia bilang gini, di England itu kan ada stadion bersejarah di Wembley kan, itu dihancurkan. Sedangkan di Italia semuanya dipersulit, sehingga ini discourage itu, kalau encourage itu membikin orang semangat, discourage itu ya bikin orang tambah nggak semangat, bikin orang jadi malas. Ya itu mendiscourage investment, bikin orang jadi nggak terlalu berminat untuk investasi di Italia. Dia bilang gini, ini susah. Pertama-tama nih susah karena birokrasi di Italia itu tricky. Ya untuk ukuran Marotta ya, dia belum tahu aja gimana birokrasi di Wakanda kan. Di England, di Inggris, mereka bahkan menghancurkan iconic stadion seperti Wembley. Di Italia sangat sulit mendapatkan persetujuan untuk menghancurkan struktur semacam ini. Kesulitan ini muncul ya karena birokrasi. Ini membutuhkan banyak langkah dan membutuhkan banyak persetujuan dari ya pihak ini, pihak itu, pokoknya banyak sekali. Izin satu pihak aja nggak cukup, harus dari sana sini izinnya. Sehingga sebelum kamu mendapatkan otoritas atau izin yang benar-benar final, ada banyak hal yang bikin orang tidak semangat, bikin investor itu jadi males ke Italia.
Ya emang bener sih, orang ini aja sampai sekarang nggak beres-beres. Inter mau bikin stadion, Inter sama Milan mau renovasi San Siro. Wah, padahal tuh sudah apa ya? Sudah tua sekali kan ininya. Salah satu stadion tertua di dunia sekarang San Siro itu, atau Giuseppe Meazza. Gitu bro. Nah, sekarang yang berita yang lumayan menyegarkan. Inter masuk daftar 10 valuable football brand. Sedangkan Juventus itu sebelumnya ada di peringkat 9, sekarang terlempar ke posisi 12. Nah, Inter telah melakukan banyak pekerjaan yang menumbuhkan brand Inter secara global di beberapa tahun terakhir. Tentu saja ya masalah Inter menang Serie A, kemudian bukan hanya menang Serie A tapi memenangkan Serie A dengan cara yang sangat dominan. Kemudian juga ada peran Inter yang berhasil mencapai final Liga Champions 2 musim lalu. Kemudian walaupun kalah lawan Manchester City, tapi Inter bisa menunjukkan perlawanan yang sengit lah. Kemudian tentu saja ada juga beberapa high profile atau beberapa pemain bintang di skuad Inter. Kemudian tentu saja keberhasilan Lautaro Martinez menjadi top scorer Copa America dan meraih ya gelar juara Copa Copa America gitu loh. Nah, ini membuat Inter sekarang merangsek ke posisi ke-9 di 10 besar valuable. Jadi 10 besar brand sepak bola yang paling berharga di dunia. Ke-9 sebelumnya itu Juventus, sekarang Juventus tersingkir ke posisi 12. Nah, aku ini nyariin Rossoneri atau AC Milan di mana tapi nggak ada disebutkan. Jadi mungkin ya mungkin nggak masuk 10 besar kayaknya ya. Kemudian lanjutlah biar ini bukan hanya masuk 10 besar sebagai brand yang paling berharga, sebagai 10 besar brand paling berharga di dunia, tapi pemain Inter kalau ini bukan 10 besar lagi, tetapi paling terdepan dalam perolehan gol di Euro dan Copa America dijadikan satu. Itu ada Barella, kemudian siapa lagi ya? Lautaro Martinez jelas dengan 5 gol. Nah, totalnya aku tadi lihat bahwa ini kita baca dari sini. Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni mencetak masing-masing 1 gol di pertandingan awal lawan Albania. Kemudian ada Hakan Çalhanoğlu, ada Arno Taufik juga yang mencetak dari titik penalti lawan Czechia. Czechia ini Ceko kayaknya ya. Dan lawan Belanda. Nah, kemudian ada juga Stefan de Vrij yang mencetak gol krusial di quarter final atau perempat final lawan Turki. Nah, ini membuat jumlah total gol dari pemain-pemain Inter di turnamen itu menjadi 10. Lebih banyak 2 biji dibandingkan Real Madrid, Pak. Gila, Real Madrid aja kalah. Kemudian ada Liverpool juga. Liverpool itu 7 gol. Kemudian apa lagi ya? Ada Bayern Munchen yang membukukan 6 gol bersama dengan Borussia Dortmund. Kemudian ada 5 gol dari Manchester City. Tapi kan Manchester City soalnya Haaland enggak masuk kejuaraan kan. Ada City, MU, Crystal Palace, PSG dan Barcelona. Gila, Inter. Memang enggak salah Inter menjadi tim paling subur di Serie A musim lalu karena memang di kompetisi negara pun Inter jadi paling subur, Pak. Oke. Sebagai penutup, ini keren banget. Ingat gak kemarin apa lusa ya aku bacain berita di mana Taremi sudah nyetak gol dalam sesi latihan. Ketika preseason 2 gol. Dan aku nonton walaupun cuma cuplikannya aja, Taremi mainnya bagus. Ini kayak mengingatkan kita pada Zeko tapi lebih ini ya, karena Zeko kan udah agak tua ketika ke Inter, tapi lebih fisiknya lebih oke, playmakingnya dapat. Dia bukan cuma nyetak 2 gol aja, tapi 1 assist juga. 1 assist untuk Lord Barbecue kita. Korea nyetak gol loh. Korea nyetak gol di assist oleh Taremi.
kemudian dia nyetak gol dari penalti, habis itu baru nyetak gol dari chip. Wih, mantap ini. Hati-hati Thuram, kalau Lautaro sih pasti dapat aja ini. Susah menggeser Lautaro karena kapten, kemudian performanya juga sudah terbukti dan teruji. Thuram ini yang harus hati-hati ini. Ngomong-ngomong, ada selentingan bahwa Inzaghi kabarnya akan mempertimbangkan Korea. Ya udahlah, daripada dijual cuma 7 juta ya pakai aja, lumayan kan pakai striker cadangan. Karena toh dia akan jarang main, karena pemain yang jarang main ya kemungkinan nggak akan sampai cedera lagi kan. Apa malah kayak si ini nanti, si siapa namanya itu, si Arnautovic udah jarang main tahu-tahu cedera. Pokoknya Taremi, ya aku excited untuk ngelihat bagaimana permainannya Taremi, karena aku ingat ketika Inter melawan Porto, Taremi ini sangat berbahaya, pergerakan tanpa bola, umpan-umpan dia. Kita punya 3 striker yang anggaplah bintang 4,5 lah, kalau dibilang bintang 5 nanti sama Manchester City diejekin, ada striker gitu aja. Pokoknya aku sangat optimis untuk musim depan. Karena apa? Karena hampir di semua lini kecuali lini back, Inter itu semakin kuat, bukan semakin lemah tapi semakin kuat. So kalau musim lalu saja kita bisa sangat dominan, apalagi musim ini, apalagi Zielinski. Zielinski, aku barusan nonton lagi ininya Zielinski apa? Cuplikan highlight dia. Aduh, ini mantap sekali Zielinski. Hati-hati Mkhitaryan. Feelingku sih Mkhitaryan akan pelan-pelan bisa tergeser oleh Zielinski, karena secara fisik jelas Zielinski lebih oke ya. Ya namanya Mkhitaryan udah umur 71 tahun ya susah kan, bisa lari aja sudah syukur. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa ini dari tadi sudah nangkring iklannya. Ini adalah Cipta Loka, toko Ngomin bekerja sama dengan Cipta Loka. Kalau kawan-kawan mencari pernak-pernik atau merchandise seputar Inter, silahkan diklik linknya ada di deskripsi video. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya.